Indonesia versus Malaysia. Tapi ini bukan soal bola, tapi ini soal krisis. Nah, kalau krisis besar tiba-tiba terjadi, Indonesia atau Malaysia yang lebih siap bertahan? Jadi gini, banyak orang ngira Malaysia lebih siap karena lebih maju, lebih rapi, dan ekonominya stabil. Kalau ngomong soal krisis, itu bukan cuma soal siapa yang lebih kaya. Yang diuji itu ketahanan. Yang menarik, Indonesia itu punya sumber daya yang luar biasa besar. Menurut data dari World Bank dan BP Statistical Review, Indonesia termasuk negara dengan cadangan batu bara, gas, energi yang sangat besar. Selain itu, kita juga kuat di pangan, beras, sawit, ikan, semuanya ada. Nah, ini penting banget. Karena saat krisis global, yang pertama kena itu energi dan makanan. Jadi gini, negara yang punya sumber daya sendiri biasanya lebih tahan. Sementara Malaysia juga punya minyak dan gas, tapi skalanya lebih kecil dibanding Indonesia. Jadi untuk bagian ini, Indonesia unggul. Tapi, kita masuk ke bagian yang menarik. Malaysia itu dikenal lebih stabil secara ekonomi. Menurut laporan dari International Monetary Fund, inflasi Malaysia relatif lebih terjaga. Mata uangnya juga cenderung lebih stabil. Artinya apa? Dalam jangka pendek, Malaysia bisa lebih aman saat krisis. Sementara Indonesia, ekonominya besar, tapi kadang naik turun. Kita pernah ngerasain krisis besar tahun 1998. Nah, ini yang bahaya. Kalau ekonomi goyang, dampaknya cepat terasa ke masyarakat. Sekarang kita bahas penduduk. Indonesia punya lebih dari 270 juta orang. Menurut Badan Pusat Statistik, Malaysia sekitar 30 juta. Nah, yang menarik, ini bisa jadi kekuatan sekaligus kelemahan. Kalau dikelola dengan baik, ini kekuatan besar. Tapi yang bahaya, saat krisis, kebutuhan juga besar. Kalau distribusi kacau, bisa jadi masalah serius. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin debat, yaitu kekuatan militer. Jadi gini, Indonesia punya jumlah personil militer yang jauh lebih besar. Menurut data dari Global Firepower, Indonesia termasuk kekuatan militer besar di Asia Tenggara. Kita punya banyak pasukan, kapal perang, dan pesawat tempur. Ini penting banget kalau krisis berubah jadi konflik. Jadi Indonesia unggul di jumlah dan skala. Malaysia unggul di efisiensi dan modernisasi. Nah, ini yang sering dilupain. Indonesia itu sudah pernah kena krisis besar. Tahun 98, ekonomi jatuh, rupiah hancur. Tapi Indonesia bisa bangkit. Lalu pandemi kemarin, kita juga kena, tapi tetap bertahan. Data dari WHO nunjukin banyak negara diuji berat saat itu. Nah, pengalaman ini penting, karena negara yang pernah jatuh biasanya lebih siap kalau kejadian lagi. Malaysia juga kena krisis, tapi skalanya nggak sebesar Indonesia. Jadi gini, Indonesia kuat di sumber daya dan ketahanan jangka panjang. Malaysia kuat di stabilitas dan pengelolaan jangka pendek. Yang menarik, negara yang terlihat lebih maju belum tentu lebih siap saat krisis panjang. Tapi juga, negara besar belum tentu aman kalau nggak dikelola dengan baik. Jadi, semuanya ya balik lagi ke kesiapan masing-masing. Jadi, menurut kalian, Indonesia atau Malaysia yang bakal lebih bertahan kalau krisis beneran terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe bila kalian suka video ini.